Aku pikir itu adalah ujian cinta, tapi ternyata itu adalah skenario terencana untuk menyingkirkan aku. Namaku Rara. Aku akan menceritakan kisahku kepada kalian. Kisah nyata penuh penderitaan yang menghancurkan hidupku berkeping-keping. Aku menikah dengan Baskara 5 tahun yang lalu. Saat itu Baskara belumlah menjadi siapa-siapa. Kami berdua hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan berukuran sangat kecil di daerah pinggiran kota Surabaya. Setiap pagi aku selalu bangun jam 4 subuh untuk memasak sarapan dan menyiapkan pakaian kerjanya. Baskara bekerja sangat keras membangun usaha rintisannya di bidang distributor bahan bangunan. Aku mendukungnya dengan segenap hatiku. Aku bahkan rela bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket yang buka sampai larut malam, agar kami bisa makan dan membayar biaya sewa rumah setiap bulannya. Baskara sering memelukku saat dia merasa lelah. Dia selalu menatap mataku dan berkata kepadaku bahwa suatu hari nanti dia pasti akan membalas semua kebaikanku. Dia berjanji akan membelikan rumah besar dan perhiasan yang sangat mewah untukku. Dia selalu memegang tanganku erat-erat dan berkata bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang mau menerimanya saat dia tidak memiliki apa-apa. Aku hanya tersenyum tulus setiap kali dia mengucapkan janji itu. Bagiku kebersamaan kami berdua sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah menuntut rumah besar. Aku hanya butuh kesetiaan dan kasih sayangnya sampai kami menua bersama. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu bisnis Baskara mulai berkembang sangat pesat. Dia berhasil mendapatkan kontrak besar untuk menyuplai bahan bangunan ke beberapa proyek perumahan elit di wilayah Jawa Timur. Keuntungan perusahaannya melonjak drastis tanpa henti. Kehidupan kami berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami pindah ke sebuah rumah mewah berukuran raksasa di kawasan elit Surabaya Barat. Rumah kami sangat besar dan memiliki banyak fasilitas mahal. Baskara membeli 3 mobil mewah sekaligus untuk kami gunakan sehari-hari. Semuanya tampak sangat sempurna dari luar. Banyak orang memandang hidupku dengan rasa iri yang mendalam. Teman-temanku sering berkata betapa beruntungnya diriku memiliki suami sukses dan kaya raya seperti Baskara. Tetapi mereka semua tidak tahu neraka apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah besar itu. Sejak menjadi bos besar dan memegang uang miliaran rupiah setiap harinya, sifat Baskara berubah total. Dia mulai menjadi pria yang sangat paranoid dan selalu curiga kepada semua orang di sekitarnya. Dia tanpa ampun memecat banyak karyawan lama yang sudah menemaninya merintis usaha dari titik nol. Dia menuduh mereka diam-diam mencuri uang perusahaan tanpa bukti yang jelas. Dia memasang puluhan kamera pengawas di setiap sudut kantor dan di dalam rumah kami. Kecurigaan yang berlebihan dan tidak masuk akal itu perlahan-lahan mulai merambat kepadaku. Suamiku mulai mengatur dan mengawasi segala aktivitas harianku dengan sangat ketat. Dia menyita semua kartu tabunganku dan hanya memberikan uang tunai harian yang jumlah pengeluarannya harus aku laporkan secara rinci setiap malam. Dia selalu memaksa memeriksa isi ponselku setiap kali dia pulang bekerja. Dia membaca satu persatu semua pesan singkat dan riwayat panggilanku tanpa terlewat. Dia bahkan secara diam-diam melacak lokasi mobilku melalui alat pelacak lokasi yang sengaja dia pasang. Jika aku pergi ke pasar atau ke salon dan pulang terlambat 10 menit saja, dia akan marah besar dan membentakku. Dia menuduhku pergi diam-diam untuk menemui pria lain di belakangnya. Dia terus-menerus menuduhku berencana merampas hartanya dan akan meninggalkannya. Aku mencoba untuk terus bersabar dan selalu mengalah. Aku berpikir mungkin suamiku hanya terlalu lelah dan mengalami stres berat akibat memikirkan pekerjaannya yang semakin menumpuk. Aku selalu berusaha meyakinkan dia setiap malam. Aku selalu berkata kepadanya dengan nada lembut bahwa kesetiaanku hanya untuknya selamanya. Aku tidak peduli dengan hartanya karena aku sudah terbukti mencintainya sejak dia masih miskin dan menderita. Namun semua penjelasan dariku tidak pernah bisa menenangkan pikirannya yang sudah diracuni oleh rasa curiga yang berlebihan. Kejadian paling parah akhirnya pecah pada malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima.
Malam itu aku sengaja memasak makanan kesukaannya dan menunggunya pulang dengan penuh harapan. Namun saat dia tiba di rumah dia sama sekali tidak memberikan ucapan selamat atau membawa kue seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia justru membanting sebuah buku catatan tebal di atas meja makan tepat di depanku. Buku itu berisi rincian pengeluaran keuanganku selama 1 bulan terakhir yang sudah dia periksa sendiri lembar demi lembar. Dia menunjuk salah satu nota pembelian bahan makanan di pasar tradisional. Harga total belanjaan itu hanya selisih Rp10.000 dari uang sisa yang aku kembalikan kepadanya minggu lalu. Dia menatap tajam ke arah wajahku dan mulai berteriak keras. Dia menuduhku sengaja menyembunyikan uang Rp10.000 itu untuk menabung diam-diam dan bersiap lari dari rumah. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar rentetan tuduhannya malam itu. Uang Rp10.000 dipermasalahkan dengan sangat kejam oleh pria yang memiliki aset puluhan miliar. Aku menangis sejadi-jadinya di hadapannya. Aku mengingatkan dia kembali tentang masa lalu kami yang penuh air mata. Apakah semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya di matamu? Tanyaku sambil terisak hebat menahan rasa sesak di dada. Apakah uangmu dan kekayaanmu telah membutakan hatimu sepenuhnya? Kenapa sekarang sikapmu menjadi sangat kejam kepadaku? Aku sama sekali tidak pernah menginginkan hartamu. Mendengar teriakanku, Baskara tiba-tiba terdiam cukup lama. Kemarahannya mendadak mereda dengan cara yang aneh. Dia lalu menunjukkan senyum yang sangat menakutkan. Senyum dingin yang membuat perasaanku seketika menjadi sangat tidak enak. Dia berjalan perlahan mendekatiku dan mengusap air mata di pipiku. Dia kemudian berkata dengan suara rendah bahwa dia meminta maaf atas perilakunya barusan. Dia mengaku bahwa otaknya sedang sangat kacau karena banyak pesaing bisnis yang ingin menjatuhkannya. Dia merasa semua orang di dunia ini palsu dan hanya menginginkan kekayaannya semata. Suamiku lalu memegang kedua bahuku erat. Dia berkata bahwa dia butuh bukti nyata untuk menenangkan jiwanya. Dia butuh satu alasan kuat untuk bisa membuang semua rasa curiganya kepadaku untuk selamanya. Dia berjanji akan menebus semua kesalahannya malam itu dengan mengajakku pergi liburan berdua keesokan harinya. Dia berkata kami akan pergi ke tempat yang sangat jauh dari kebisingan kota dan jauh dari beban pekerjaan. Dia langsung meminta aku mengemas pakaian secukupnya malam itu juga. Dia melarangku keras membawa perhiasan, tas mewah, barang berharga, atau uang tunai sepeser pun. Dia menyuruhku hanya membawa baju-baju lama yang sederhana. Aku merasa ragu tetapi sekaligus merasa lega. Aku sungguh mengira ini adalah jalan keluar yang diberikan Allah untuk menyelamatkan rumah tangga kami dari kehancuran. Aku menuruti semua perintahnya tanpa membantah. Aku memasukkan beberapa potong baju kaos dan celana kain usang ke dalam tas kecil. Aku sengaja meninggalkan ponsel dan dompetku di atas meja rias sesuai dengan instruksi mutlaknya. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Perasaanku benar-benar campur aduk antara takut, cemas, dan penuh harap akan masa depan pernikahan kami. Keesokan paginya kami berangkat menggunakan mobil mewah berukuran besar milik suamiku. Dia menyuruh sopir pribadinya yang bernama Pak Joko untuk mengemudikan mobil. Kami berdua duduk di kursi belakang dalam keadaan hening. Tidak ada obrolan hangat layaknya pasangan suami istri yang akan pergi berlibur. Suamiku hanya sibuk menatap kosong keluar jendela mobil. Kami mulai meninggalkan padatnya kota Surabaya. Mobil melaju sangat kencang melewati jalan bebas hambatan menuju arah barat daya. Perjalanan memakan waktu berjam-jam lamanya. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi hamparan sawah dan hutan jati yang sepi. Kami melewati beberapa kota dan akhirnya mulai memasuki daerah pegunungan di wilayah Pacitan. Pak Joko terus mengemudikan mobil mengikuti arahan peta dari suamiku. Jalan aspal yang mulus perlahan berubah menjadi jalan desa yang sangat sempit, berdebu, dan berlubang parah. Semakin lama jalanan itu semakin menanjak tajam menuju daerah pelosok yang sangat terpencil. Sinyal radio di dalam mobil mati total.
Kanan kiri jalan hanya ada jurang curam dan tebing-tebing batu yang ngeri. Hutan di sekitar kami terlihat sangat rimbun dan gelap meskipun saat itu matahari masih bersinar terang di atas kepala. Aku melihat keluar jendela dan mulai merasa ketakutan luar biasa. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya berjarak berkilo-kilometer. Bahkan rumah-rumah itu hanya berupa gubuk kayu reot berlantai tanah lempung. Tidak ada toko, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak ada keramaian manusia sama sekali. Tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti lokasi liburan. Tempat ini lebih terlihat seperti wilayah buangan yang terisolasi dari peradaban luar. Aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada suamiku kemana sebenarnya tujuan akhir kita. Suamiku hanya menoleh sejenak dan tersenyum tipis penuh rahasia. Dia menyuruhku diam dan bersabar sedikit lagi. Mobil kami terus memaksakan diri melewati jalanan berbatu yang terjal. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras dari bagian bawah mobil kami. Mesin mobil langsung mati seketika. Pak Joko mencoba menyalakan mesin berulang kali menggunakan kunci kontak tetapi selalu gagal. Asap putih pekat mulai mengepul hebat dari bagian depan kap mobil. Mobil kami mogok tepat di tengah jalanan sunyi yang dikelilingi oleh pepohonan bambu lebat. Di depan kami terlihat sebuah gapura desa dari kayu yang sudah sangat lapuk dimakan usia. Tulisan nama desa di gapura itu nyaris tidak bisa terbaca lagi. Tempat ini benar-benar sunyi senyap. Tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Suamiku tiba-tiba menyuruhku turun dari mobil. Dia beralasan memintaku untuk berjalan ke depan dan memeriksa kondisi jalan di balik gapura. Sementara dia dan Pak Joko akan memeriksa kerusakan mesin mobil di belakang. Aku segera membuka pintu dan turun dari mobil. Udara dingin pegunungan seketika menusuk tulangku karena aku hanya memakai kemeja tipis lengan pendek. Saat aku sedang melangkah maju melihat ke arah gapura desa, aku tiba-tiba mendengar suara pintu mobil dibanting dan dikunci dengan sangat keras. Aku langsung menoleh ke belakang dengan panik. Suamiku menurunkan sedikit kaca jendela mobil. Pak Joko ternyata sudah kembali duduk di kursi kemudi. Padahal tadi mobil itu mengeluarkan asap putih. Asap putih itu perlahan-lahan menghilang ditiup angin. Ternyata mesin mobil itu sama sekali tidak rusak. Semuanya murni hanya skenario busuk yang sudah direncanakan suamiku dengan sangat rapi. Suamiku menatapku tajam dari dalam kenyamanan mobil mewahnya. Pandangannya benar-benar sangat dingin dan sama sekali tanpa belas kasihan. Dia lalu menaikkan volume suaranya agar aku bisa mendengarnya dari luar. Dia mengatakan bahwa kejadian ini adalah ujian mutlak untuk membuktikan cinta dan kesetiaanku kepadanya. Dia menantangku untuk bertahan hidup di desa terpencil tak bertuan itu selama 30 hari penuh tanpa uang sepeser pun. Dia berkata dengan nada angkuh, "Bertahanlah di tempat ini. Jika kamu berhasil hidup tanpa mengemis dan tanpa mengeluh, aku akan kembali untuk menjemputmu. Aku akan percaya bahwa kesetiaanmu benar-benar murni. Tetapi jika kamu gagal dan menyerah, maka terbukti sudah bahwa ucapanmu selama ini hanya kebohongan belaka demi hartaku." Aku menangis panik. Aku berlari kencang mendekati mobil dan memukul-mukul kaca jendela dengan kedua tanganku. Aku memohon kepadanya sambil bersujud. "Baskara, tolong buka pintunya. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Aku tidak tahu tempat apa ini. Jangan jadikan ketakutanmu sebagai alasan untuk menyiksaku seperti ini. Ingat janjimu kepadaku, Baskara." Teriakku sekuat tenaga di tengah kesunyian hutan. Namun Pak Joko perlahan memundurkan mobil besar itu dan memutar arah kembali ke jalan turun. Suamiku memalingkan wajahnya dan tidak sudi menatapku lagi. Mobil mewah itu melaju kencang meninggalkanku sendirian di tengah jalan tanah yang berdebu. Aku berlari mengejar mobil itu sekuat tenaga sambil menangis histeris. Aku terus mengejar sampai napasku habis dan kakiku tersandung batu. Aku jatuh tersungkur di atas jalanan berbatu yang tajam. Aku berteriak memanggil namanya membelah hutan. Namun mobil itu sudah hilang sepenuhnya dari pandanganku.
Aku kini benar-benar ditinggalkan sendirian di sebuah tempat yang sangat asing. Tanpa uang, tanpa identitas, tanpa ponsel, dan hanya mengenakan pakaian tipis yang melekat di badanku. Matahari mulai tenggelam dan suara angin hutan yang menyeramkan mulai berhembus menembus tulangku. Ini adalah awal mula mimpi terburuk yang akan mengubah seluruh jalan hidupku untuk selama-lamanya. Aku terdiam cukup lama di atas tanah berbatu setelah mobil suamiku menghilang dari pandanganku. Lututku berdarah karena terbentur batu jalanan yang sangat tajam saat aku terjatuh tadi. Rasa perih mulai menjalar ke seluruh kakiku. Tetapi rasa sakit di kakiku itu sama sekali tidak bisa mengalahkan rasa sakit di dalam dadaku. Aku benar-benar ditelantarkan di pinggir hutan lebat di daerah pegunungan Pacitan. Langit yang semula terang kini perlahan berubah menjadi abu-abu gelap. Matahari sudah sepenuhnya turun di ufuk barat, dan malam mulai datang menyelimuti desa terpencil ini. Udara sangat dingin dan langsung menyerang tubuhku secara bertubi-tubi. Aku hanya memakai kemeja lengan pendek dan celana kain biasa yang sangat tipis. Aku memeluk tubuhku sendiri sambil terus melangkah maju melewati gapura desa kayu yang sudah mau roboh itu. Aku harus mencari tempat berlindung sebelum kegelapan total menutupi pandanganku. Desa ini benar-benar terlihat seperti tempat yang terputus dari dunia luar. Jalanan desa hanya berupa tanah lempung yang sangat padat dan berdebu. Tidak ada jalan aspal atau jalan semen sama sekali. Rumah-rumah penduduk berdiri sangat berjauhan satu sama lain. Hampir semua rumah di desa ini terbuat dari anyaman bambu dengan atap genteng tanah liat yang sudah menghitam karena usia. Tidak ada satupun tiang listrik yang berdiri di sepanjang jalan. Aku hanya bisa melihat cahaya redup kuning dari lampu minyak tanah yang menyala dari balik celah jendela bambu rumah-rumah tersebut. Suasana di tempat ini sangat sunyi dan mencekam. Hanya terdengar suara jangkrik dan suara angin yang bertiup kencang melewati celah-celah pohon jati di sekeliling desa. Aku berjalan gontai menahan rasa lapar yang mulai melilit perutku dengan sangat kuat. Sejak pagi aku belum makan apapun karena Baskara terus memaksaku bergegas masuk ke dalam mobil. Aku memberanikan diri mendekati sebuah rumah bambu yang paling dekat dengan jalan utama desa. Aku mengetuk pintu kayu rumah itu berkali-kali. Tanganku gemetar hebat karena menahan kedinginan yang menusuk tulang. Cukup lama aku berdiri di depan pintu sampai akhirnya pintu itu terbuka secara perlahan dari dalam. Seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput dan tubuh bungkuk berdiri di ambang pintu. Dia memegang lampu minyak tanah di tangan kanannya. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh rasa curiga. Wajar saja dia merasa curiga kepadaku. Aku adalah orang asing yang datang malam-malam dengan pakaian kotor dan wajah penuh air mata. Aku segera menjelaskan situasiku kepadanya dengan suara bergetar. Tentu saja aku berbohong sedikit untuk menutupi aib suamiku. Aku tidak mungkin menceritakan kepadanya bahwa suamiku sengaja membuangku di tempat ini untuk menguji kesetiaanku. Aku hanya mengatakan bahwa aku tersesat di hutan dan mobil rombonganku meninggalkanku pergi. Perempuan tua itu ternyata bernama Mbah Darmi. Dia hidup sendirian di rumah bambu tersebut. Suaminya sudah lama meninggal dunia dan dia sama sekali tidak memiliki anggota keluarga lain yang tinggal bersamanya atau sekadar menjenguknya. Mbah Darmi memiliki sifat yang sangat tertutup dan sangat waspada terhadap orang baru. Dia dengan tegas tidak mengizinkan aku masuk ke dalam ruang utama rumahnya. Dia mengatakan dengan terus terang bahwa dia takut aku adalah orang jahat yang berniat merampok barang-barangnya. Walaupun dia miskin, dia tetap ingin berhati-hati menjaga keselamatan dirinya sendiri. Aku langsung menangis dan memohon sambil memegang kedua tangannya yang kasar. Aku berkata kepadanya bahwa aku bersedia tidur di mana saja asalkan ada atap yang melindungiku dari udara dingin dan binatang buas di luar sana. Aku berjanji tidak akan mencuri apapun darinya. Mbah Darmi akhirnya menghela napas panjang melihat kondisiku yang sangat menyedihkan. Dia kemudian berjalan keluar dan menunjuk ke arah sebuah bangunan kecil yang berdempetan dengan samping rumahnya.
Bangunan kecil itu ternyata adalah sebuah gudang tempat penyimpanan kayu bakar dan hasil panen singkong. Dinding gudang itu hanya terbuat dari potongan-potongan kayu bekas yang disusun asal-asalan, sehingga angin malam masih bisa masuk dengan sangat bebas ke dalam ruangan. Lantainya adalah tanah murni yang berdebu. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, apalagi selimut hangat. Mbah Darmi masuk ke dalam rumahnya sebentar, lalu keluar membawa sebuah tikar pandan yang sudah robek di beberapa bagian pinggirnya. Dia juga membawa satu piring seng berkarat yang berisi nasi putih dingin dan sedikit garam kasar di pinggirnya. Tidak ada lauk pauk sama sekali di atas piring itu. Dia meletakkan piring dan tikar itu di atas tumpukan kayu bakar lalu langsung kembali ke dalam rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Aku mendengar suara kunci pintu rumahnya diputar rapat-rapat dari dalam. Aku masuk ke dalam gudang kayu itu dan duduk di atas tikar pandan yang kasar. Perutku berbunyi sangat keras menuntut untuk diisi. Aku mengambil sedikit nasi dingin itu dengan jari-jariku yang masih terus gemetar. Nasi itu terasa sangat keras dan hambar di lidahku. Aku mencampurnya dengan garam kasar agar ada sedikit rasa asin saat aku mengunyahnya. Ya Allah, saat makanan itu masuk melewati tenggorokanku, air mataku kembali mengalir deras tanpa bisa aku tahan. Aku teringat kejadian tadi malam saat aku masih memakan daging sapi mahal di atas meja makan kaca yang sangat mewah di rumahku di Surabaya. Aku teringat bagaimana Baskara membuang makanan yang tidak dia sukai ke tempat sampah begitu saja. Sekarang istrinya harus memakan nasi dingin bercampur garam kasar di dalam gudang kayu yang kotor dan gelap gulita. Aku mengunyah makanan itu secara perlahan sambil terus menangis dalam diam. Aku tidak berani mengeluarkan suara tangisan yang keras karena aku takut Mbah Darmi akan marah dan mengusirku dari gudang ini. Setelah menghabiskan paksa nasi kering itu, aku merebahkan tubuhku yang lelah di atas tikar. Bau debu tebal dan bau tanah basah langsung masuk memenuhi hidungku. Suhu udara malam semakin turun tajam dan mencapai titik yang sangat membekukan kulitku. Aku meringkuk memeluk kedua lututku dengan sangat erat untuk mencari sedikit kehangatan. Pikiranku terus tertuju kepada Baskara yang entah sedang melakukan apa sekarang. Cobaan apa ini sebenarnya? Aku selalu menuruti semua kemauannya selama bertahun-tahun. Aku menjaga kehormatannya sebagai seorang suami. Aku sama sekali tidak pernah memakai uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi kenapa balasan yang aku terima sangat menyakitkan fisik dan mentalku? Baskara menuduhku akan berkhianat kepadanya. Dia menyuruhku bertahan 30 hari penuh di tempat ini. 30 hari menderita tanpa uang sepeser pun dan tanpa pakaian ganti. Aku merasa ini bukanlah sebuah ujian kesetiaan biasa. Ini adalah sebuah hukuman yang sangat tidak masuk akal untuk kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Aku menatap atap gudang yang penuh dengan sarang laba-laba raksasa. Di dalam hatiku perlahan-lahan mulai muncul sebuah tekad yang kuat. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar menggunakan lengan bajuku. Jika Baskara ingin melihatku hancur menangis dan menyerah pulang untuk mengemis kepadanya, maka aku tidak akan memberikan kepuasan itu kepadanya. Aku akan membuktikan bahwa semua pikiran burukmu itu salah besar, Baskara. Aku akan bertahan hidup di desa terpencil ini selama 1 bulan penuh tanpa mengeluh. Aku akan bekerja keras melakukan pekerjaan apa saja untuk bisa mendapatkan makanan. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku bukanlah wanita lemah yang hanya gila harta dan kemewahan. Aku mencintainya dengan sangat tulus, dan aku akan membuktikan kesetiaan itu sekarang juga. Aku berjanji pada diriku sendiri malam itu. Saat Baskara datang menjemputku 30 hari lagi, dia harus berlutut meminta maaf kepadaku atas semua penderitaan ini. Dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aku lulus dari ujian kejamnya ini. Aku memejamkan mata dengan susah payah melawan rasa dingin yang terus menyiksa tubuhku sepanjang malam. Keesokan paginya, suara kokok ayam jago membangunkan tidurku yang tidak nyenyak. Matahari pagi akhirnya muncul menembus celah-celah dinding kayu gudang tempatku tidur. Aku membuka mataku perlahan sambil menahan silau.
Seluruh badanku terasa sangat kaku dan sakit luar biasa. Tulang punggungku terasa nyeri karena semalaman tidur beralaskan tanah keras. Leherku kaku dan kepalaku terasa sangat pusing seperti berputar-putar. Aku mencoba berdiri tetapi kedua kakiku terasa sangat lemas. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu gudang terbuka dan Mbah Darmi berdiri di depanku. Dia membawa sebuah cangkul bergagang kayu yang sudah kusam dan kotor. Dia melemparkan cangkul itu ke tanah tepat di depan kakiku. Mbah Darmi berkata dengan suara serak dan tegas bahwa di desa ini tidak ada satu orang pun yang boleh makan secara gratis. Jika aku ingin mendapatkan sarapan dan makan siang hari ini, aku harus membantunya bekerja di kebun singkong miliknya yang berada di lereng bukit. Kamu harus bekerja keras jika ingin bertahan hidup, begitu katanya kepadaku. Aku menganggukkan kepalaku dengan cepat sebagai tanda setuju. Aku mengambil cangkul itu dari tanah meskipun tanganku terasa sangat berat mengangkatnya. Aku mengikuti langkah kaki Mbah Darmi berjalan menyusuri jalan setapak yang menanjak curam menuju kebun. Sepatuku yang memiliki sol tipis sangat tidak cocok untuk berjalan di medan tanah pegunungan yang licin dan berbatu. Beberapa kali aku terpeleset dan jatuh tersungkur ke tanah berlumpur. Pakaianku yang berwarna cerah dan bersih kini berubah menjadi coklat kotor penuh dengan bercak lumpur yang mengering. Sesampainya di lokasi kebun, Mbah Darmi langsung menyuruhku mencabuti rumput liar berduri dan menggemburkan tanah padat di sekitar tanaman singkong. Matahari mulai naik tinggi dan sinarnya terasa sangat terik membakar kulit wajah dan leherku. Keringat bercucuran dengan sangat deras dari dahiku sampai membasahi seluruh pakaian yang aku kenakan. Tanganku yang biasa memegang pena dan mengetik di komputer kini harus bergesekan kuat dengan gagang cangkul yang kasar dan penuh serpihan kayu. Belum genap 2 jam aku bekerja di bawah terik matahari, telapak tanganku mulai melepuh parah dan mengeluarkan darah segar. Rasa perihnya sangat luar biasa sampai membuatku ingin berteriak. Aku meminta izin untuk beristirahat sejenak dan duduk bernaung di bawah sebuah pohon pisang besar. Aku melihat telapak tanganku yang berdarah dan gemetar. Aku menelan ludahku yang terasa sangat pahit di tenggorokan. Ini baru pertengahan hari pertama dari total 30 hari yang harus aku lewati di tempat ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah fisik dan mentalku akan mampu bertahan menghadapi siksaan pekerjaan kasar seperti ini setiap harinya. Tetapi setiap kali aku merasa sangat putus asa dan ingin menyerah lari dari kebun ini, wajah suamiku langsung muncul dengan jelas di dalam pikiranku. Kata-kata kasarnya saat meninggalkanku di jalan terus berputar-putar bagaikan kaset rusak di kepalaku. Aku mengepalkan tanganku yang terluka itu kuat-kuat menahan rasa sakit. Aku mengambil cangkul itu kembali dan memaksa diriku untuk berdiri dan terus bekerja menggali tanah. Aku harus bertahan. Aku pasti akan bertahan hidup demi membuktikan harga diriku yang sudah dia injak-injak. Hari demi hari aku lewati dengan penuh rasa sakit secara fisik yang sangat berat. Tidak terasa sudah 15 hari aku terjebak di desa terpencil ini tanpa memegang uang sepeser pun. Telapak tanganku yang pada awalnya melepuh dan mengeluarkan darah kini sudah berubah menjadi sangat kasar dan dipenuhi kulit tebal yang mengeras. Pakaian mahal yang aku pakai pada hari pertama kini sudah robek di bagian lengan dan lutut akibat tersangkut dahan pohon berulang kali saat aku pergi ke kebun. Setiap pagi sebelum matahari terbit aku sudah harus bangun untuk mengambil air bersih dari mata air desa yang letaknya sangat jauh dari rumah Mbah Darmi. Aku harus memikul 2 ember plastik besar berisi air melewati jalanan tanah menanjak yang sangat licin setiap hari. Setelah pekerjaan mengambil air selesai, aku langsung pergi ke kebun untuk mencabuti rumput liar dan memanen singkong sampai siang hari tiba. Mbah Darmi yang pada hari pertama bersikap sangat dingin dan curiga kepadaku perlahan mulai menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih baik. Mbah Darmi melihat kesungguhanku dalam bekerja keras membantunya setiap hari tanpa pernah mengeluh satu kali pun di depannya. Porsi makananku yang pada awalnya hanya berupa nasi kering dan garam kasar perlahan mulai bertambah banyak. Mbah Darmi mulai memberiku lauk tambahan berupa tempe goreng dan sayur daun singkong rebus.
Alhamdulillah makanan sederhana tersebut terasa sangat luar biasa nikmat bagi perutku yang selalu kelaparan setelah bekerja tenaga penuh seharian. Aku mulai merasa sangat bersyukur karena aku masih bisa bertahan hidup sejauh ini berkat pertolongan Allah melalui kebaikan hati Mbah Darmi. Suatu pagi Mbah Darmi mengajakku pergi ke pasar tradisional untuk menjual hasil panen kebun singkong kami. Pasar tersebut bernama Pasar Punung yang letaknya cukup jauh dari desa tempat kami tinggal. Kami berdua harus menumpang mobil bak terbuka pengangkut sayur milik warga desa sebelah yang sedang lewat di jalan utama. Perjalanan menuju pasar sangat membuat tubuhku lelah karena kami harus duduk berdesakan dengan puluhan karung hasil bumi dan keranjang kayu. Saat tiba di Pasar Punung, suasana terlihat sangat ramai dan sesak oleh banyak pembeli. Aku langsung membantu Mbah Darmi menurunkan karung-karung singkong yang berat dan menatanya di atas terpal plastik di pinggir jalan raya. Terik matahari siang itu sangat menyengat kulit wajahku. Aku memanggil setiap orang yang berjalan lewat dan menawarkan dagangan kami dengan suara sangat keras. Aku sama sekali tidak peduli lagi dengan rasa malu atau harga diriku sebagai istri seorang pengusaha kaya raya di kota Surabaya. Rasa lapar perutku dan keinginan untuk bertahan hidup membuatku membuang semua rasa gengsi itu sangat jauh. Di sela-sela waktu luang menunggu pembeli datang, aku meminta izin kepada Mbah Darmi untuk berjalan-jalan sebentar melihat-lihat area di sekitar pasar. Kakiku melangkah menyusuri lorong pasar yang sempit dan lantainya penuh genangan air kotor. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah bangunan kios tua di sudut pasar yang sangat sepi dari pengunjung. Di dalam kios tersebut, aku melihat seorang perempuan tua sedang duduk berkonsentrasi di depan sebuah alat kayu berukuran besar. Perempuan itu sedang menyusun benang-benang untuk membuat selembar kain tradisional dengan alat tenun kayu. Tangannya bergerak sangat cepat memasukkan benang ke arah kanan dan ke arah kiri secara bergantian. Aku berdiri terdiam melihat motif kain yang sedang dia kerjakan. Motif kain tersebut sangat rumit dan warnanya menggunakan bahan pewarna alami dari ekstrak kulit pohon dan daun-daunan rebus. Aku langsung memberanikan diriku masuk ke dalam kios tersebut dan menyapa perempuan tua itu dengan sopan. Perempuan tua itu memberitahu aku bahwa namanya adalah Ibu Siti. Aku bertanya kepadanya tentang jenis kain yang sedang dia buat saat itu. Ibu Siti menjelaskan kepadaku bahwa kain tersebut adalah kain tenun tradisional khas daerah pesisir yang cara pembuatannya sudah sangat langka dipelajari. Proses pembuatannya sangat membutuhkan kesabaran tingkat tinggi dan proses yang memakan waktu sangat lama. Ibu Siti bercerita dan mengeluh kepadaku bahwa saat ini dia sangat kesulitan memenuhi pesanan kain dari para pedagang besar di kota karena tenaga fisiknya sudah menurun dan matanya sudah mulai rabun. Ibu Siti tidak memiliki penerus atau murid satupun karena orang-orang pada usia muda di desa lebih memilih mencari pekerjaan di pabrik daripada belajar membuat kain tenun. Mendengar cerita keluhan Ibu Siti, tiba-tiba muncul sebuah keinginan sangat kuat di dalam pikiranku. Aku menawarkan tenagaku untuk membantu Ibu Siti menyelesaikan proses pembuatan kain tenunnya. Aku berkata kepadanya bahwa aku bersedia datang setiap hari pada sore hari setelah semua pekerjaanku di kebun Mbah Darmi selesai dengan baik. Sebagai imbalan bantuanku, aku sama sekali tidak meminta uang pembayaran kepadanya, melainkan aku hanya meminta Ibu Siti mengajariku semua proses cara membuat kain tersebut dari tahap paling awal sampai tahap paling akhir. Ibu Siti pada awalnya merasa sangat ragu melihat penampilanku yang sangat kotor berantakan dan melihat kondisi tanganku yang kasar. Namun setelah aku terus-menerus memohon dengan ucapan sangat meyakinkan, akhirnya Ibu Siti setuju untuk menerimaku dan mengajariku. Mulai dari hari itu, rutinitas pekerjaanku bertambah padat dan semakin menguras semua sisa tenagaku. Dari pagi hari sampai waktu siang hari, aku bekerja keras mencangkul tanah di kebun singkong milik Mbah Darmi. Setelah pekerjaan di kebun selesai, aku langsung berjalan kaki dengan cepat sejauh beberapa kilometer menuju kios Ibu Siti di area Pasar Punung untuk belajar menenun kain sampai menjelang waktu malam hari. Aku baru berjalan pulang kembali ke rumah Mbah Darmi saat kondisi langit sudah benar-benar gelap dan udara berubah menjadi sangat dingin. Rasa lelah yang menumpuk di badanku sungguh sangat luar biasa menyakitkan.
Tulang-tulang di tubuhku terasa sangat nyeri setiap kali aku merebahkan diri di atas lantai tanah beralaskan tikar pandan yang sangat tipis di dalam ruangan gudang kayu. Seringkali aku menangis mengeluarkan air mata secara diam-diam pada waktu tengah malam, karena aku menahan rasa sakit pada bagian punggung dan pergelangan tanganku. Tetapi kegiatan baruku itu justru perlahan-lahan membuatku melupakan rasa sedih di dalam pikiranku. Kesibukanku yang sangat padat dari pagi sampai malam membuatku sama sekali tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan perbuatan jahat suamiku lagi. Aku menemukan sebuah rasa tenang saat aku sedang duduk merapikan benang di depan alat kayu tradisional milik Ibu Siti. Setiap kali aku memasukkan satu benang dan merapatkan barisan kain, aku merasa sedang memperbaiki rasa percaya diriku sendiri yang sudah dirusak oleh suamiku. Fokus dan konsentrasiku tertuju sepenuhnya pada pengerjaan kain yang ada di depan mataku. Ibu Siti merasa sangat terkejut melihat perkembangan belajarku yang tergolong sangat cepat. Ibu Siti mengatakan langsung kepadaku bahwa aku memiliki kemampuan belajar yang sangat bagus. Pada hari ke-25 aku berada di desa tersebut, kondisiku tiba-tiba menjadi sangat buruk. Hujan badai turun dengan sangat lebat dibarengi angin kencang yang mengguyur desa semalaman. Atap gudang kayu tempat aku tidur mengalami kebocoran yang sangat parah dan air hujan dingin membasahi seluruh bagian tubuhku saat aku tertidur kelelahan. Keesokan paginya aku terbangun dengan suhu tubuh yang sangat panas dan menggigil parah. Kepalaku terasa sangat sakit dan nafasku menjadi sangat sesak. Aku memaksa tubuhku untuk berdiri namun pandanganku langsung menjadi sangat gelap dan aku jatuh pingsan di atas tanah lumpur di area depan gudang. Saat aku sadar dan membuka mataku kembali, aku sudah berada di dalam kamar utama rumah Mbah Darmi. Mbah Darmi sedang duduk mengompres bagian dahiku menggunakan kain basah dan menatapku dengan wajah sangat cemas. Aku mencoba untuk duduk tetapi Mbah Darmi menahan bahuku menyuruhku kembali berbaring. Dia menyuruhku diam dan harus beristirahat. Dia mengatakan bahwa aku sedang sakit demam akibat terlalu memaksakan diri bekerja terus-menerus saat hujan deras turun. Selama 2 hari aku hanya bisa terbaring tidak berdaya di atas kasur milik Mbah Darmi. Badanku terus menggigil meskipun Mbah Darmi sudah memberikan selimut tebal kepadaku. Dalam kondisi sakit parah itu, pikiranku kembali mengingat wajah Baskara. Waktu 30 hari sudah sangat dekat. Tinggal tersisa 3 hari lagi dari batas waktu perjanjian yang dia buat sendiri saat meninggalkanku di tengah jalan. Apakah kamu benar-benar memantauku selama ini, Baskara? Apakah kamu sama sekali tidak memikirkan keadaanku di sini yang sedang sakit parah? Apakah hatimu sudah benar-benar tertutup untukku? Tidakkah kamu merasa kasihan melihat akibat dari perbuatanmu kepadaku? Di saat tubuhku sakit parah, aku masih memiliki harapan kecil di dalam pikiranku. Aku sangat berharap kamu datang menjemputku dan segera membawaku pulang kembali ke rumah kita di Surabaya. Harapan itu membuatku memaksa tubuhku untuk menelan ramuan obat tradisional berasa sangat pahit dari Mbah Darmi. Aku harus segera sembuh. Aku harus membuktikan kepadanya bahwa aku berhasil bertahan hidup sampai hari ke-30 itu datang, dan aku sangat menantikan hari penentuan itu tiba. Kondisi kesehatanku berangsur pulih berkat perawatan Mbah Darmi. Hari ke-28 dan hari ke-29 aku lewati dengan perasaan yang sangat gelisah. Setiap kali aku mendengar suara mesin kendaraan dari arah jalan utama desa, jantungku selalu berdebar sangat kencang. Aku selalu berlari ke arah gapura desa untuk melihat siapa yang datang. Tetapi yang lewat selalu saja mobil bak terbuka pembawa sayuran atau truk pengangkut kayu. Sama sekali tidak ada tanda kehadiran mobil mewah milik suamiku. Pikiranku dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Apakah Baskara akan benar-benar menepati janjinya untuk menjemputku? Ataukah dia sengaja membiarkan aku membusuk di desa terpencil ini lebih lama lagi? Akhirnya hari ke-30 itu tiba. Sejak pagi buta aku sudah bangun dan membersihkan diriku. Aku memakai pakaianku yang paling bersih meskipun pakaian itu sudah sangat kusam dan banyak bekas jahitan di bagian lengannya. Aku berpamitan kepada Mbah Darmi untuk pergi menunggu di dekat gapura desa.
Mbah Darmi menatapku dengan wajah sedih seolah dia tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan nasibku. Aku duduk di atas sebuah batu besar di pinggir jalan tanah yang berdebu. Matahari mulai naik perlahan-lahan ke atas langit. Udara pagi yang dingin perlahan berubah menjadi udara panas yang menyengat kulit wajahku. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Sampai akhirnya matahari tepat berada di atas kepalaku. Perutku mulai terasa lapar tetapi aku sama sekali tidak berniat untuk beranjak dari tempat dudukku. Aku terus menatap ke arah jalanan turun yang mengarah ke luar desa. Harapanku masih sangat besar. Aku yakin Baskara pasti datang mencariku. Aku sudah berhasil melewati ujian gila yang dia berikan kepadaku. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa bertahan hidup tanpa uang sepeser pun. Aku berhasil membuktikan bahwa aku tidak pernah berniat mengincar hartanya. Kesetiaanku sudah terbukti secara nyata hari ini. Sekitar jam 3 sore, dari kejauhan aku melihat kepulan debu yang sangat tebal dari arah jalan bawah. Sebuah mobil berwarna hitam melaju perlahan menaiki jalanan berbatu menuju ke arah gapura desa. Jantungku seketika berdetak sangat cepat. Nafasku menjadi tidak beraturan. Itu adalah mobil mewah milik Baskara. Aku mengenali plat nomor mobil itu dengan sangat jelas. Air mataku langsung menetes membasahi kedua pipiku. Penantian panjangku selama 30 hari penuh penderitaan akhirnya selesai. Semua kerja keras memanen singkong dan rasa sakit akibat tanganku melepuh seolah hilang begitu saja. Aku segera berdiri dan berjalan mendekati mobil itu dengan perasaan yang sangat lega. Mobil hitam itu berhenti tepat di depanku. Mesin mobil dimatikan. Aku menunggu pintu mobil itu terbuka. Aku sangat berharap Baskara berlari keluar lalu memeluk tubuhku dan meminta maaf kepadaku atas semua perlakuannya. Tetapi harapan itu langsung hancur seketika saat pintu mobil bagian belakang terbuka. Orang yang keluar dari dalam mobil itu bukanlah Baskara. Orang yang keluar adalah seorang pria parubaya memakai setelan jas rapi berwarna abu-abu. Dia memakai kacamata hitam dan membawa sebuah tas kerja berbentuk kotak dari bahan kulit. Pria itu berdiri di depanku dan menatap penampilanku dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Aku bertanya kepadanya, di mana suami saya sekarang dan kenapa dia tidak ikut datang menjemput saya ke sini? Pria berjas itu menghela napas pendek. Dia tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Dia justru membuka tas kulit yang dia bawa dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dia menyodorkan map itu ke hadapanku. Aku menerima map merah itu dengan tangan gemetar. Aku membuka halaman pertama dokumen di dalam map tersebut. Mataku langsung terbelalak lebar saat aku membaca tulisan besar di bagian paling atas kertas tersebut. Itu adalah surat gugatan cerai. Nama Baskara tertulis sebagai pihak penggugat dan namaku tertulis jelas sebagai pihak tergugat. Pria itu berkata dengan nada dingin bahwa dia adalah pengacara pribadi Baskara. Dia mengatakan Baskara memerintahkannya untuk menyerahkan surat gugatan cerai ini langsung kepadaku. Baskara juga sudah menandatangani surat ini secara resmi. Duniaku seakan runtuh seketika mendengarkan ucapan pengacara itu. Kakiku terasa sangat lemas sampai aku nyaris jatuh berlutut di atas tanah berbatu. Aku menatap pengacara itu dengan mata penuh air mata. Aku berteriak kepadanya meminta penjelasan kenapa suamiku menggugat cerai aku padahal dia berjanji akan menjemputku jika aku berhasil bertahan hidup. Pengacara itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat menyakitkan hatiku. Dia lalu menceritakan fakta sebenarnya yang menghancurkan sisa-sisa kewarasanku siang itu. Dia mengatakan bahwa ujian kesetiaan selama 30 hari itu hanyalah sebuah alasan palsu. Baskara sebenarnya sudah lama ingin menyingkirkan diriku dari hidupnya. Baskara diam-diam sudah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain di Surabaya. Wanita itu adalah anak dari rekan bisnis terbesarnya yang jauh lebih kaya dan lebih muda dariku. Pengacara itu melanjutkan penjelasannya bahwa Baskara berharap aku akan meneleponnya sambil menangis dan meminta pulang dalam waktu 1 minggu pertama.
Jika aku melakukan itu maka Baskara memiliki alasan kuat untuk menuduh aku sebagai wanita lemah yang tidak setia dan langsung menceraikan aku dengan alasan tersebut. Tetapi karena aku terus bertahan di desa ini, Baskara akhirnya memutuskan untuk mengurus perceraian ini secara sepihak. Dia sudah melangsungkan pernikahan siri dengan wanita barunya 3 hari yang lalu. Fakta ini benar-benar sangat kejam. Pria yang selama ini aku bela mati-matian, pria yang aku temani sejak dia tidak memiliki uang untuk makan, ternyata telah merencanakan pengkhianatan ini dengan sangat rapi. Dia membuangku di tempat yang sangat terpelosok, membiarkan aku kelaparan dan kedinginan, membiarkan aku bekerja kasar sampai tanganku berdarah, hanya agar dia bisa menikah dengan selingkuhannya tanpa perlu merasa bersalah kepadaku. Dia sengaja menyiksaku secara mental dan fisik, demi menutupi perselingkuhannya sendiri. Pengacara itu lalu mengeluarkan sebuah koper berukuran sedang dari dalam mobil. Dia meletakkan koper itu di atas tanah tepat di depan ujung kakiku. Dia membuka koper itu dan memperlihatkan tumpukan uang kertas pecahan Rp100.000 dalam jumlah yang sangat banyak. Dia berkata bahwa uang di dalam koper itu adalah pesangon dari Baskara untukku. Pesan dari Baskara sangat jelas. Aku diminta mengambil uang ini dan jangan pernah berani muncul lagi di dalam hidupnya atau mencoba kembali ke rumah di Surabaya. Aku menunduk menatap koper berisi uang itu. Air mataku terus mengalir membasahi daguku. Perasaan sedih, kecewa, dan marah bercampur aduk menjadi satu di dalam dadaku. Aku mengingat kembali semua penderitaanku di desa ini. Aku mengingat saat aku harus memakan nasi kering bercampur garam. Aku mengingat saat aku harus bekerja di bawah terik matahari sampai pingsan karena hujan badai. Semua penderitaan itu aku tahan hanya demi membuktikan cintaku kepada Baskara. Tetapi sebagai balasannya dia justru memberikan pengkhianatan yang paling kotor. Aku mengepalkan kedua tanganku dengan sangat kuat. Kesedihanku mendadak berubah menjadi kemarahan yang sangat membara. Aku menendang koper berisi uang itu sekuat tenaga sampai koper itu terguling dan terbuka. Tumpukan uang kertas berhamburan jatuh ke atas tanah berdebu. Pengacara itu terlihat sangat terkejut melihat tindakanku. Aku berteriak keras tepat di depan wajah pengacara tersebut. Aku menyuruhnya membawa kembali uang kotor itu. Aku memintanya untuk mengatakan kepada atasanmu yang pengecut itu bahwa aku menolak semua uangnya. Aku tidak butuh belas kasihan dari seorang pengkhianat. Jika dia berpikir dia bisa membeli harga diriku dengan uang ini, maka dia salah besar. Aku merebut pulpen dari saku jas pengacara itu dengan kasar. Aku meletakkan dokumen perceraian itu di atas kap mobil dan langsung menandatangani namaku di atas kertas tersebut dengan tangan bergetar hebat. Aku tidak butuh pria seperti Baskara lagi di dalam hidupku. Pria yang tega membuang istrinya sendiri demi wanita lain sama sekali tidak pantas untuk aku tangisi lebih lama. Aku melemparkan dokumen yang sudah aku tanda tangani itu ke arah pengacara tersebut. Pengacara itu memungut dokumen tersebut dengan cepat. Dia segera memerintahkan sopir untuk memungut kembali uang yang berceceran di tanah dan memasukkannya ke dalam koper. Setelah semua uang masuk ke dalam mobil, pengacara itu langsung masuk dan menutup pintu dengan keras. Mobil hitam itu segera memutar arah dan melaju pergi meninggalkanku untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Debu tebal kembali beterbangan menutupi pandanganku. Aku melangkah kembali menyusuri jalan desa menuju rumah Mbah Darmi. Sesampainya di halaman rumah bambu itu, Mbah Darmi langsung berlari menyambutku. Mbah Darmi tidak banyak bertanya dan langsung menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku menceritakan semua kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Baskara kepadaku. Mbah Darmi ikut meneteskan air mata mendengar ceritaku. Dia membelai rambutku dengan lembut dan mengatakan bahwa aku adalah wanita yang sangat kuat. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku menyadari satu hal yang sangat penting. Aku memiliki sebuah keterampilan baru yang sangat berharga. Keterampilan membuat kain tenun tradisional yang sudah diajarkan oleh Ibu Siti kepadaku selama beberapa minggu terakhir.
Keterampilan inilah yang akan menjadi senjata utamaku untuk membalas semua perbuatan Baskara. Aku akan membuktikan kepadanya bahwa aku bisa meraih kesuksesan tanpa perlu mengemis uang sepeser pun darinya. Besok pagi aku akan berpamitan kepada Mbah Darmi dan Ibu Siti. Aku akan kembali ke kota dan memulai semuanya dari titik yang paling rendah. Penderitaan 30 hariku di tempat ini sudah resmi berakhir. Sekarang saatnya aku merangkai masa depanku sendiri dengan segenap kemampuanku. Pagi itu kabut tebal masih menyelimuti desa terpencil di wilayah Pacitan. Kokok ayam jago bersahutan memecah kesunyian. Aku sudah merapikan satu-satunya pakaian ganti yang aku miliki. Hari ini aku akan meninggalkan desa yang telah menjadi saksi bisu penderitaanku selama 30 hari. Aku berjalan menghampiri Mbah Darmi yang sedang memasak air di dapur tungku kayu bakar. Mbah Darmi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Beliau memeluk tubuhku dengan sangat erat, seolah tidak ingin melepaskan kepergianku. Aku mencium tangan kasar Mbah Darmi dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan hatinya. Jika bukan karena bantuan Mbah Darmi, mungkin aku sudah mati kelaparan atau membeku kedinginan di dalam gudang kayu malam itu. Mbah Darmi memberikan sebuah bungkusan daun pisang berisi beberapa potong singkong rebus sebagai bekal perjalananku. Setelah berpamitan dengan Mbah Darmi, aku berjalan kaki menuruni jalanan tanah berbatu menuju ke arah Pasar Punung. Kakiku melangkah dengan pasti. Aku tidak lagi merasakan rasa takut seperti saat pertama kali Baskara membuangku di tempat ini. Penderitaan telah mengubahku menjadi wanita yang memiliki mental baja. Setibanya di pasar, aku langsung menuju kios tua milik Ibu Siti. Beliau sudah menungguku di depan alat tenun kayunya. Ibu Siti menyambutku dengan senyum hangat dan memberikan sebuah kantong kain berukuran sedang. Di dalam kantong itu terdapat gulungan benang katun kasar, beberapa botol kecil pewarna alami, dan seperangkat alat tenun tangan berukuran kecil yang sangat praktis untuk dibawa. Ibu Siti juga menyodorkan sejumlah uang kertas yang jumlahnya cukup untuk membeli tiket bus antar kota. Ibu Siti mengatakan bahwa uang itu adalah upah dari hasil jerih payahku membantunya menenun kain selama beberapa minggu terakhir. Pada awalnya aku menolak keras pemberian uang itu karena aku sudah berjanji tidak akan meminta bayaran. Tetapi Ibu Siti terus memaksa dan memasukkan uang itu ke dalam saku kemejaku. Beliau berpesan kepadaku agar aku terus mengembangkan bakat menenunku dimanapun aku berada. Aku menangis terharu dan memeluk Ibu Siti. Dua orang perempuan tua di desa ini telah memberikan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada suamiku sendiri yang kaya raya. Aku segera berjalan menuju terminal bus kecil di pinggiran kota Pacitan. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke kota Surabaya. Jika aku kembali ke Surabaya, aku pasti akan bertemu dengan wajah Baskara dan istri barunya. Aku belum siap secara finansial untuk menghadapi mereka berdua. Aku harus pergi ke tempat yang baru untuk membangun kekuatanku dari titik nol. Aku memilih kota Yogyakarta sebagai tujuan utamaku. Yogyakarta adalah kota yang sangat menghargai kesenian dan kerajinan tangan. Aku yakin aku bisa menemukan jalan kesuksesan di sana dengan kemampuan menenun yang aku miliki. Aku membeli tiket dan naik ke dalam sebuah bus kelas ekonomi yang kursinya sudah banyak yang robek. Sepanjang perjalanan bus yang sangat panas dan penuh debu, aku terus menatap keluar jendela. Pikiranku terus mengulang kembali ucapan menyakitkan dari pengacara Baskara. Penghinaan itu menjadi bahan bakar utama yang membakar semangat di dalam dadaku. Kamu akan menyesal, Baskara. Aku akan pastikan matamu terbuka lebar melihat kesuksesanku nanti. Perjalanan memakan waktu berjam-jam lamanya. Bus akhirnya memasuki terminal Giwangan di kota Yogyakarta pada waktu sore hari. Suasana terminal sangat bising dan padat oleh ribuan manusia. Udara kota terasa sangat panas dan gerah. Aku turun dari bus dengan tubuh yang sangat lelah. Uang saku dari Ibu Siti hanya tersisa sangat sedikit setelah aku gunakan untuk membayar tiket bus dan membeli 1 botol air minum. Aku mulai berjalan kaki menyusuri trotoar jalan raya yang sangat panjang. Perutku mulai terasa lapar.
Tetapi aku harus berhemat agar uang ini bisa kugunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara. Aku terus berjalan tanpa arah yang pasti sambil melihat-lihat ke arah deretan toko dan warung makan di pinggir jalan. Langkah kakiku akhirnya berhenti di depan sebuah kedai kopi berukuran sedang di kawasan Jalan Malioboro. Kedai kopi itu terlihat sangat ramai dikunjungi oleh para anak muda dan pekerja kantoran. Di kaca depan kedai kopi tersebut tertempel sebuah kertas bertuliskan pengumuman pencarian tenaga kerja untuk bagian cuci piring dan kebersihan. Tanpa berpikir panjang aku langsung masuk ke dalam kedai kopi itu dan mencari pemiliknya. Pemilik kedai kopi itu adalah seorang pria parubaya bernama Bapak Anton. Bapak Anton menatap penampilanku yang kusam dan berantakan dengan tatapan ragu. Aku langsung memohon kepadanya. Aku mengatakan bahwa aku bersedia dibayar dengan gaji yang paling murah asalkan aku bisa mendapatkan pekerjaan hari itu juga dan mendapatkan jatah makan. Bapak Anton akhirnya merasa iba melihat kondisiku yang sangat memprihatinkan. Beliau langsung menerimaku bekerja dan menyuruhku masuk ke area dapur belakang. Pekerjaanku sangat berat dan menjijikkan. Aku harus membersihkan sisa-sisa makanan dari piring kotor, mencuci ratusan gelas kaca, dan menyikat lantai kamar mandi pelanggan yang sangat bau. Pekerjaan ini sangat jauh berbeda dengan kehidupanku di masa lalu saat aku menjadi nyonya rumah yang selalu dilayani oleh banyak asisten rumah tangga. Tanganku yang dulu selalu dirawat dengan krim mahal kini harus kembali bersentuhan dengan sabun cuci yang sangat keras dan air sabun yang kotor. Kulit tanganku menjadi sangat kering dan pecah-pecah. Tetapi aku tidak pernah mengeluh satu kali pun. Aku membersihkan semua piring kotor itu dengan sangat cepat dan bersih. Setelah bekerja penuh selama 1 bulan pertama, aku akhirnya menerima gaji pertamaku. Gaji itu tidak seberapa besar, tetapi bagiku uang itu terasa jauh lebih berharga daripada uang miliaran rupiah milik Baskara. Aku menggunakan sebagian gaji itu untuk menyewa sebuah kamar kos yang sangat sempit dan murah di pinggiran Sungai Kout. Kamar itu hanya berdinding papan kayu tipis dan berlantai semen kasar. Tidak ada kasur yang empuk. Aku hanya tidur beralaskan selembar tikar tipis yang aku beli di pasar malam. Suasana di sekitar kamar kos itu sangat bising. Suara deru air sungai dan suara kendaraan bermotor dari jalan raya terus terdengar sepanjang malam. Udara di dalam kamar sangat panas dan pengap. Setiap hari aku bekerja di kedai kopi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Rasa lelah di sekujur tubuhku sangat luar biasa menyiksa setiap kali aku pulang berjalan kaki ke kamar kos. Tetapi perjuanganku tidak berhenti di situ saja. Setelah selesai mandi dan membersihkan diri, aku tidak langsung tidur. Di tengah malam yang sunyi dan di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang sangat redup, aku mulai mengeluarkan kantong kain pemberian Ibu Siti. Aku duduk bersila di atas lantai semen yang dingin dan mulai merakit alat tenun kayu berukuran kecil itu. Rasa kantuk yang sangat berat terus menyerang mataku. Punggungku terasa sangat kaku dan perih karena aku harus membungkuk dalam waktu yang sangat lama. Meskipun tanganku terasa kaku dan perih akibat seharian mencuci piring, aku memaksakan jari-jariku untuk mulai menyusun benang demi benang. Aku memadukan teknik tenun tradisional dari Ibu Siti dengan ide desain pola yang modern dan elegan. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu lamanya hanya untuk membuat 1 lembar kain tenun berukuran 2 meter. Setiap kali mataku mulai tertutup karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, bayangan wajah Baskara dan selingkuhannya langsung muncul di dalam pikiranku. Rasa marah yang sangat besar kembali meledak di dalam dadaku. Rasa marah itulah yang membuatku tetap terjaga dan terus menggerakkan tanganku menenun kain sampai menjelang waktu subuh. Bulan demi bulan berlalu dengan rutinitas yang sangat menyiksa tubuhku. Wajahku terlihat sangat pucat dan tubuhku semakin kurus karena kurang tidur dan kurang makan bergizi. Tetapi akhirnya usaha keras di tengah malam itu membuahkan hasil pertamanya. Aku berhasil menyelesaikan 1 lembar kain tenun yang memiliki motif sangat unik dan indah. Perpaduan warna coklat tanah dan biru tua terlihat sangat mewah namun tetap mempertahankan kesan tradisional yang sangat kuat.
Kain tenun itu adalah sebuah mahakarya pertama yang aku buat menggunakan tanganku sendiri yang penuh luka dan air mata. Aku melipat kain tenun itu dengan sangat hati-hati dan menyimpannya di dalam tas kain. Keesokan harinya aku meminta izin libur bekerja dari Bapak Anton. Aku menggunakan waktu liburku untuk mendatangi puluhan butik pakaian mewah dan toko kain besar di sekitar kawasan Jalan Tirtodipuran. Aku berjalan kaki dari satu toko ke toko lainnya di bawah terik matahari siang yang sangat panas. Aku menawarkan kain tenun hasil karyaku kepada para pemilik butik dengan penuh percaya diri. Aku berharap mereka bisa melihat keindahan dan kerumitan motif kain yang aku buat. Aku berharap ada satu orang saja yang bersedia membeli kain tenun ini dengan harga yang pantas agar aku bisa membeli lebih banyak benang dan alat tenun yang lebih besar. Namun harapan besarku langsung dihancurkan oleh realita yang sangat kejam. Semua butik dan toko kain menolak mentah-mentah kain tenun buatanku. Para pemilik butik mengatakan bahwa motif kainku terlalu aneh dan tidak sesuai dengan selera pasar yang saat ini sedang ramai mencari motif batik klasik. Beberapa pemilik toko bahkan mengusirku keluar karena mereka mengira aku adalah seorang pengemis yang memaksa masuk ke dalam toko mewah mereka. Penampilanku yang hanya memakai kemeja pudar dan celana panjang usang membuat mereka memandangku dengan sebelah mata. Penolakan demi penolakan aku terima secara bertubi-tubi dari pagi sampai sore hari. Kakiku terasa sangat sakit karena terus berjalan tanpa istirahat. Aku akhirnya duduk lemas di atas kursi besi di sebuah halte bus yang sepi. Hujan deras tiba-tiba turun membasahi jalanan kota Yogyakarta. Udara seketika berubah menjadi sangat dingin. Perutku berbunyi sangat keras menandakan rasa lapar yang luar biasa. Aku menundukkan kepalaku dan menatap tas kain yang berisi hasil karyaku. Air mataku akhirnya jatuh menetes membasahi tanganku yang kasar. Rasa putus asa mulai merayap masuk ke dalam pikiranku. Apakah aku telah mengambil jalan yang salah? Apakah aku memang ditakdirkan untuk menjadi orang miskin dan gagal selama-lamanya? Apakah perkataan Baskara bahwa aku adalah wanita lemah yang tidak berguna itu benar adanya? Saat aku sedang menangisi nasibku yang sangat buruk, mataku tiba-tiba menangkap sebuah benda yang tergeletak di ujung kursi halte. Benda itu adalah sebuah majalah bisnis edisi terbaru yang tertinggal oleh seseorang. Aku mengambil majalah itu dan membalik halamannya secara asal-asalan. Tanganku mendadak kaku dan jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat foto besar yang terpampang di halaman tengah majalah tersebut. Di foto itu terlihat wajah Baskara yang sedang tersenyum sangat lebar dan sombong. Dia mengenakan setelan jas mewah seharga puluhan juta. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda berkulit putih mulus dan memakai gaun merah menyala yang sangat ketat. Tangan wanita itu memeluk lengan Baskara dengan sangat mesra. Di bagian atas foto tersebut tertulis sebuah judul berita dengan huruf yang sangat besar. Judul berita itu memberitakan tentang kesuksesan perusahaan Baskara yang baru saja mendapatkan suntikan dana investasi raksasa dan merayakan pernikahan mewahnya secara besar-besaran di Hotel Bintang 5. Aku meremas halaman majalah itu dengan sangat kuat sampai kertasnya robek. Nafasku memburu cepat. Rasa sedih dan putus asa yang baru saja menyerangku langsung menguap tanpa sisa. Digantikan oleh kemarahan yang membakar seluruh aliran darahku. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah membiarkan pria jahat itu tertawa bahagia di atas penderitaanku. Jika tidak ada satu toko pun yang mau menerima kain tenun buatanku di jalanan ini, maka aku akan mencari jalan lain yang jauh lebih besar. Perang ini baru saja dimulai. Aku menantang hujan deras yang turun sore itu. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata kelemahan yang keluar dari mataku. Aku akan membuat seluruh kota ini, bahkan seluruh negeri ini, melihat siapa aku yang sebenarnya. Aku segera berlari menembus hujan kembali ke arah kamar kosku. Otakku mulai memikirkan sebuah rencana baru yang akan mengubah jalan hidupku selamanya. Hujan deras malam itu tidak menghentikan tekadku yang sudah membara. Setibanya di kamar kos yang basah dan pengap, aku langsung mengganti pakaianku yang basah kuyup.
Aku duduk di depan cermin kecil yang buram, menatap wajahku sendiri yang tampak sangat kurus. Aku menyadari satu hal, jika aku terus menggunakan cara konvensional dengan menawarkan kain ini dari pintu ke pintu butik, aku akan selalu ditolak karena penampilanku yang miskin. Aku harus memanfaatkan kemajuan teknologi. Aku harus membawa mahakarya kain tenunku ini ke dunia digital yang tidak memandang latar belakang sosial seseorang. Keesokan harinya, aku menggunakan seluruh sisa uang gajiku bulan itu untuk menyewa sebuah kamera digital sederhana di sebuah tempat rental kamera di dekat kampus daerah kota Yogyakarta. Aku juga meminjam sebuah manekin plastik bekas yang sudah agak kusam dari pemilik kosku. Di dalam kamar kosku yang sempit, aku menata kain tenun pertamaku di atas manekin tersebut. Aku mengatur pencahayaan seadanya menggunakan lampu belajar yang aku tempelkan ke dinding semen. Aku mengambil foto kain tenun itu dari berbagai sudut dengan sangat detail, memperlihatkan kerumitan benang pewarna alami yang diajarkan oleh Ibu Siti. Aku membuat sebuah akun media sosial baru dengan nama merek, Kain Kesetiaan. Aku sengaja memilih nama itu sebagai pengingat abadi akan rasa sakit yang membuatku terlahir kembali. Aku menuliskan narasi singkat di bawah foto tersebut. Bukan bahasa puitis, melainkan kisah nyata di balik pembuatan selembar kain ini. Aku menceritakan bagaimana setiap helai benangnya ditenun oleh tangan seorang wanita yang dibuang di desa terpencil tanpa uang sepeser pun. Aku menceritakan bahwa kain ini bukan sekadar pakaian, melainkan simbol dari harga diri seorang wanita yang bangkit dari kehancuran. Alhamdulillah, kekuatan sebuah cerita yang jujur dan menyentuh hati ternyata memiliki keajaiban yang luar biasa. Hanya dalam waktu 3 hari, unggahan foto dan narasi di akun media sosialku itu mendadak menjadi sangat viral di internet. Ribuan orang membagikan ulang kiriman tersebut. Netizen merasa sangat kagum dengan keindahan motif kain tenun yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sekaligus merasa sangat penasaran dengan sosok wanita di balik cerita tersebut. Kolom komentar akunku langsung dibanjiri oleh puluhan ribu pesan dari orang-orang yang ingin membeli kain buatanku. Seorang perancang busana terkenal asal kota Jakarta, bahkan secara tidak sengaja melihat unggahan tersebut. Beliau langsung mengirimkan pesan singkat kepadaku. Beliau berkata bahwa dia sangat tertarik dengan keunikan motif kainku dan ingin membeli seluruh persediaan kain yang aku miliki dengan harga yang sangat tinggi. Beliau juga menawarkan kontrak kerjasama jangka panjang untuk menjadikanku sebagai pemasok utama kain tradisional untuk acara peragaan busana internasional yang akan diadakan di Bali akhir tahun nanti. Uang transferan pertama dari perancang busana itu masuk ke rekening bank milikku. Jumlahnya sangat besar, bahkan lebih besar dari total gajiku bekerja selama 2 tahun di kedai kopi. Aku langsung menangis sujud di atas lantai semen kamar kosku. Aku mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah atas jalan keluar yang diberikannya. Aku segera mengundurkan diri dari pekerjaanku sebagai pencuci piring di kedai kopi Bapak Anton dengan cara yang sangat baik. Aku menggunakan uang hasil penjualan pertama itu untuk menyewa sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih layak di daerah Sleman. Rumah itu aku fungsikan sekaligus sebagai rumah produksi tenun kainku yang baru. Aku tidak ingin melupakan orang-orang yang telah menyelamatkan hidupku saat aku berada di titik paling bawah. Aku langsung menyewa sebuah mobil dan menempuh perjalanan jauh kembali menuju desa terpencil di wilayah Pacitan. Kedatanganku kali ini sangat berbeda. Aku datang dengan pakaian yang rapi dan membawa banyak bantuan makanan serta peralatan medis untuk warga desa. Aku langsung berlari memeluk Mbah Darmi yang sedang duduk di depan rumah bambunya. Mbah Darmi menangis haru melihatku kembali dalam keadaan sehat dan sukses. Aku juga mendatangi kios Ibu Siti di Pasar Punung. Aku menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan kepada beliau. Aku meminta Ibu Siti untuk merekrut dan melatih para perempuan tua dan para ibu rumah tangga di desa tersebut untuk menjadi pengrajin tenun di bawah bimbinganku. Aku membelikan belasan alat tenun kayu yang baru dan modern untuk mereka gunakan di desa. Dengan cara ini, aku tidak hanya membangun bisnisku sendiri, tetapi aku juga membantu menggerakkan roda perekonomian warga desa terpencil tersebut
agar mereka tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Desa itu kini bertransformasi menjadi pusat pengrajin kain kesetiaan. Dalam waktu 1 tahun, bisnis kain tenunku berkembang dengan sangat luar biasa pesat. Merek dagangku menjadi salah satu merek kain tradisional paling eksklusif di Indonesia. Produk kainku sering dipakai oleh para pejabat tinggi, artis ternama, bahkan diekspor ke berbagai negara di benua Eropa. Aku yang dulu dibuang dan dianggap sebagai wanita lemah tidak berguna, kini telah berubah menjadi seorang pengusaha wanita yang sangat sukses, mandiri, dan dihormati oleh banyak orang di dunia bisnis. Di saat hidupku berada di puncak kesuksesan, roda kehidupan Baskara justru berputar ke arah yang sebaliknya dengan sangat cepat. Melalui berita di berbagai media massa, aku mengetahui bahwa perusahaan distributor bahan bangunan milik mantan suamiku itu sedang berada di ambang kebangkrutan total. Sifat Baskara yang selalu paranoid dan sok tahu membuatnya salah dalam mengambil keputusan bisnis yang sangat besar. Dia ditipu oleh rekan bisnis barunya sendiri yang ternyata adalah ayah dari istri barunya. Suntikan dana investasi raksasa yang dulu dibanggakan di majalah ternyata hanyalah sebuah jebakan utang yang sangat besar. Istri baru Baskara yang dulu terlihat sangat mesra di foto majalah langsung menunjukkan sifat aslinya yang sangat gila harta. Begitu mengetahui bahwa semua aset kekayaan milik Baskara disita oleh pihak bank untuk melunasi utang perusahaan, wanita itu langsung mengajukan gugatan cerai dan pergi meninggalkan Baskara dengan membawa sisa uang tunai yang bisa dia ambil. Baskara diceraikan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, persis seperti cara dia membuang diriku dulu di desa terpencil. Dia kini hidup menggelandangan di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota Surabaya, ditinggalkan oleh semua orang yang dulu mendekatinya hanya karena uang. Suatu sore, aku sedang duduk di dalam ruang kerja kantor butik mewahku di kawasan elit Yogyakarta. Asisten pribadiku tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang tampak agak ragu. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria berpenampilan sangat kusam dan kotor yang memaksa ingin menemuiku di depan kantor. Pria itu terus menangis dan mengaku sebagai orang dari masa laluku. Mendengar penjelasan asistenku, jantungku berdegup kencang. Aku sudah bisa menebak siapa orang tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diriku, dan menyuruh asistenku untuk membawa pria itu masuk ke dalam ruang kerjaku sekarang juga. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria melangkah masuk dengan sangat lambat. Penampilannya benar-benar sangat memprihatinkan. Kemeja yang dia pakai tampak sangat dekil, wajahnya terlihat sangat kusam, dan badannya tampak sangat kurus seperti orang yang tidak makan selama beberapa hari. Pria itu adalah Baskara, mantan suamiku yang dulu selalu berdiri angkuh sebagai bos besar yang kaya raya. Begitu melihatku duduk di kursi kebesaran kantor mewah ini, Baskara langsung jatuh berlutut di atas lantai tepat di depan mejaku. Dia menangis histeris sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan ujung sepatuku. Pria yang sedang menangis bersujud di atas lantai ruang kerjaku itu benar-benar tampak sangat menyedihkan. Pria itu adalah Baskara. Suara tangisannya terdengar sangat keras dan memilukan memenuhi seluruh penjuru ruangan kantor. Dia memohon ampun kepadaku berulang kali sambil terus memegangi ujung sepatu pantofel yang aku pakai. Aku sama sekali tidak berusaha menarik kakiku mundur dari pelukannya. Aku hanya duduk diam di kursi kebesaranku sambil menatapnya dengan pandangan yang sangat dingin dan kosong. Sama sekali tidak ada rasa iba atau rasa kasihan di dalam hatiku saat melihat kondisinya yang hancur lebur seperti sekarang ini. Hatiku sudah terlanjur mati untuknya sejak hari di mana dia meninggalkanku sendirian di desa terpencil itu. Rara, tolong maafkan aku, ratap Baskara dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Aku sangat bodoh, Rara. Aku telah membuang istri yang sangat setia demi seorang perempuan serakah yang ternyata hanya menipuku secara kejam. Istri baruku itu diam-diam telah membaliknamakan semua sertifikat aset perusahaanku menjadi namanya sendiri. Saat perusahaan menghadapi krisis besar akibat aku salah mengambil keputusan investasi, istri baruku itu langsung mencairkan semua uang tabungan di bank dan kabur meninggalkanku ke luar negeri bersama laki-laki lain.
Baskara terus menceritakan penderitaannya tanpa aku minta. Dia mengatakan bahwa rekan bisnis besarnya yang merupakan ayah dari istri barunya itu ternyata juga menjadi otak utama dari penipuan tersebut. Mereka berdua memang sengaja menjebak Baskara sejak awal. Baskara yang dulu sangat sombong dan selalu memecat karyawan lamanya tanpa ampun, kini harus merasakan sendiri betapa menyakitkannya dunia saat dia tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki uang sama sekali. Semua teman bisnis yang dulu sering dia traktir makan malam mewah langsung memblokir nomor teleponnya. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi, Rara. Isak Baskara sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Rumah mewah kita disita oleh pihak bank. 3 mobilku ditarik paksa oleh pihak penagih utang. Aku sekarang hidup menggelandangan tidur di jalanan tanpa atap. Tolong terima aku kembali, Rara. Aku janji akan berubah total. Aku akan menjadi suamimu yang sangat patuh. Atau paling tidak tolong berikan aku pekerjaan di butikmu ini. Aku rela menjadi petugas pembersih lantai asalkan aku bisa mendapatkan makan dan bisa terus dekat denganmu. Aku mendengarkan semua ratapan dan permohonannya itu tanpa mengubah ekspresi wajahku sedikitpun. Aku mengingat kembali masa lalu kami saat kami masih hidup miskin di kota Surabaya. Aku selalu setia menemaninya setiap hari. Aku bahkan rela bekerja keras dan tidak makan enak demi mendukung usahanya dari awal. Tetapi apa balasan yang dia berikan kepadaku setelah dia menjadi orang kaya raya? Dia terus menuduhku gila harta. Dia menuduhku akan berkhianat di belakangnya. Dan puncak dari kekejamannya adalah saat dia menyuruh sopir pribadinya pergi meninggalkanku di tengah hutan di wilayah desa pegunungan Pacitan, tanpa membekali aku uang sepeser pun. Aku perlahan berdiri dari tempat dudukku. Aku menyuruh Baskara untuk mengangkat wajahnya dan melihat langsung ke arah mataku. Dia mendongakkan kepalanya dengan gerakan yang sangat lambat. Wajahnya penuh dengan air mata kotor dan ingus. Matanya yang dulu selalu menatapku dengan penuh rasa curiga dan kesombongan tinggi kini hanya memancarkan rasa takut dan rasa putus asa yang sangat dalam. Penampilannya sangat bau dan menjijikkan. Apakah kamu ingat malam perayaan ulang tahun pernikahan kita yang kelima itu, Baskara? Tanyaku memotong semua cerita penyesalannya dengan nada suara yang sangat pelan namun tegas. Malam itu kamu melempar buku catatan pengeluaran harian dengan sangat keras ke wajahku. Kamu marah besar dan mempermasalahkan uang Rp10.000 yang selisih dari nota belanja pasar tradisional. Kamu menuduhku mencuri uangmu secara diam-diam untuk bersiap lari dari rumah. Padahal uang Rp10.000 itu aku gunakan untuk membeli obat pereda nyeri di warung, karena pinggangku sakit setelah seharian membersihkan rumah besarmu sendirian. Baskara terdiam kaku. Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada satupun suara yang bisa keluar dari tenggorokannya. Matanya hanya menatap ke arah sepatuku dengan pandangan yang kosong. Kamu sangat teliti dan pelit menjaga hartamu dari istrimu sendiri yang selalu menemanimu sejak kamu masih miskin. Sambungku dengan nada suara merendahkan. Tetapi kamu justru dengan sangat bodoh menyerahkan seluruh hidupmu dan hartamu kepada wanita asing yang hanya mencintai uang di dalam dompetmu. Kamu selalu menuduhku tidak setia dan kamu mengujiku dengan cara yang sangat di luar batas kewajaran manusia. Sekarang lihatlah kenyataan ini. Lihatlah siapa yang sebenarnya tidak setia. Lihatlah siapa yang sebenarnya menjadi pengkhianat dan penghancur di dalam rumah tangga kita. Baskara semakin menangis histeris. Dia memukul kepalanya sendiri ke atas lantai marmer ruanganku secara berulang kali. Aku pantas dihukum, Rara. Aku benar-benar sangat menyesal. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirimu, Rara. Tolong jangan usir aku dari sini. Aku belum makan nasi selama 2 hari 2 malam. Permohonan Baskara itu terdengar sangat menyedihkan di telingaku. Jika ini adalah diriku yang dulu, mungkin aku sudah berjongkok memeluk tubuhnya dan memberikan semua uang yang dia minta. Tetapi diriku yang dulu sudah mati di dalam gudang kayu reot yang bocor di desa Pacitan itu. Wanita yang sedang berdiri tegak di depan Baskara saat ini
adalah wanita yang telah membangun hidupnya dan harga dirinya dari tetesan darah di telapak tangannya sendiri. Aku berjalan ke arah lemari besi yang ada di sudut ruangan kerjaku. Aku memutar kode rahasia yang tepat dan membuka pintu lemari tersebut. Dari dalam laci tingkat paling bawah, aku mengambil sebuah amplop berwarna coklat yang berukuran cukup besar. Aku berjalan kembali mendekati posisi Bhaskara dan melemparkan semua isi amplop coklat itu tepat mengenai wajahnya. Puluhan lembar foto berwarna jatuh berserakan di atas lantai menutupi kedua lutut celana Bhaskara. Bhaskara memungut salah satu lembaran foto tersebut menggunakan tangannya yang bergetar. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat pucat. Foto-foto itu adalah bukti nyata dari kekejamannya di masa lalu. Foto itu memperlihatkan dengan jelas kejadian saat mobil hitamnya berputar arah dan meninggalkanku sendirian di depan gapura kayu desa. Foto itu juga menangkap momen saat aku jatuh tersungkur parah di atas jalan berbatu akibat berlari mengejar mobilnya. Dan ada juga foto saat pengacara bayarannya menyerahkan dokumen surat cerai bersama koper berisi uang pesangon di depanku siang itu. Aku menjelaskan secara langsung kepadanya dari mana aku bisa mendapatkan semua bukti foto-foto tersebut. Beberapa bulan yang lalu saat bisnis kain tenunku mulai meraih sukses besar, aku sengaja membayar orang untuk mencari keberadaan Pak Joko, mantan sopir pribadinya. Pak Joko ternyata juga sudah dipecat secara sepihak dan kasar tanpa diberikan pesangon sepeser pun oleh Bhaskara. Pak Joko menceritakan semua kejadian sebenarnya kepadaku saat kami bertemu. Ternyata pada hari kejadian pembuangan paksa itu, Pak Joko diam-diam merekam dan memotret kejadian tersebut menggunakan kamera ponsel pintarnya dari dalam bangku kemudi mobil. Pak Joko mengaku sangat merasa kasihan kepadaku tetapi dia tidak berani melawan perintah Bhaskara karena takut kehilangan pekerjaannya saat itu. Pak Joko akhirnya menyerahkan salinan semua bukti foto-foto itu kepadaku dan aku sengaja menyimpannya dengan sangat rapi sampai hari pembalasan ini tiba. Dulu kamu sengaja membuangku di tempat yang jauh karena kamu menganggapku tidak setia dan kamu menganggap kehadiranku hanya menjadi beban bagi hidupmu, kataku dengan suara yang jauh lebih keras hingga menggema memantul di dinding ruangan. Sekarang aku yang akan secara resmi membuang kamu, karena kamu sudah tidak lagi memiliki harga atau nilai di mataku. Semua uangmu dan semua kekayaanmu yang dulu selalu kamu sombongkan itu ternyata gagal menyelamatkan hidupmu sendiri dari kehancuran. Bhaskara mencoba memajukan tubuhnya untuk memeluk kedua kakiku lagi, tetapi aku segera menendang kedua tangannya dengan cukup keras. Aku berjalan memutar balik ke arah meja kerjaku dan menekan tombol panggilan darurat berwarna merah di atas meja. Dalam waktu kurang dari 10 detik saja, pintu ruanganku terbuka. 2 orang petugas keamanan gedung kantorku yang bertubuh sangat besar dan tegap masuk berlari ke dalam ruangan. Mereka segera mengambil posisi berdiri bersiap di samping kiri dan di samping kanan tubuh Bhaskara. Tolong angkat dan bawa pria kotor ini keluar dari dalam gedung perusahaanku sekarang juga, perintahku dengan tegas kepada kedua petugas keamanan tersebut. Dan pastikan foto wajah pria ini langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam penjagaan. Jangan pernah biarkan pria kotor ini menginjakan kakinya lagi di seluruh area gedung kantorku sampai kapanpun dia mencoba datang. Kedua petugas keamanan itu mengangguk mengerti lalu langsung menarik kedua lengan Bhaskara secara paksa hingga dia berdiri. Mereka berdua menyeret tubuh Bhaskara menuju ke arah pintu keluar ruangan dengan langkah cepat. Bhaskara terus-menerus meronta-ronta melawan dan berteriak keras memanggil namaku. Dia terus menangis memohon pengampunan kepadaku di sepanjang jalan lorong kantor luar ruanganku. Suara tangisannya perlahan-lahan mulai terdengar semakin menjauh dan pada akhirnya suara itu menghilang sepenuhnya tertutup oleh suara pintu lift gedung yang turun ke bawah. Suasana ruang kerjaku kembali menjadi sangat sunyi dan terasa tenang. Aku berjalan mendekati jendela kaca berukuran sangat besar yang menghadap langsung ke arah pemandangan jalan raya kota Yogyakarta. Aku melihat hiruk-pikuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sedang melaju cepat di bawah sana. Matahari sore mulai memancarkan cahaya berwarna jingga yang terasa hangat mengenai wajahku. Aku menarik napas panjang melalui hidungku dan menghembuskannya perlahan melalui mulutku dengan perasaan yang luar biasa lega.
Perasaan sedih dan perasaan marah yang selama bertahun-tahun penuh ini menekan pikiranku akhirnya hilang tak berbekas. Rasa sakit yang menyiksa mentalku kini telah terbayar lunas dengan pembalasan yang sangat nyata hari ini. Aku menundukkan kepalaku untuk menatap kedua telapak tanganku sendiri. Kulit tanganku memang sudah kembali menjadi halus karena perawatan kulit yang rutin aku lakukan. Tetapi jika aku merabanya dengan sangat teliti menggunakan jari-jariku, aku masih bisa merasakan sedikit sisa bekas luka kasar di bagian telapaknya. Luka kasar itu akan selalu menjadi pengingat abadi tentang perjuangan hidup dan matiku di desa terpencil tersebut. Penderitaan yang dulu sangat menyiksa fisikku ternyata adalah proses keras dari Allah untuk membuat mentalku menjadi sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan oleh siapapun. Alhamdulillah, aku telah berhasil melewati batas maksimal kesabaranku dan kini aku berdiri sebagai seorang pemenang atas hidupku sendiri. Aku melangkah mengambil tas kerjaku dan mengambil ponsel pintarku di atas meja. Aku segera mengetik pesan perintah kepada asisten pribadiku. Aku menyuruhnya menyiapkan mobil operasional di bawah karena aku memutuskan untuk pulang istirahat lebih awal hari ini. Aku ingin segera menempuh perjalanan pulang kembali ke rumah kontrakanku yang luas di daerah Kabupaten Sleman. Di rumah produksi itu banyak ibu-ibu pengrajin tenun yang pasti sedang menungguku untuk melihat contoh desain pola kain yang baru aku selesaikan. Mereka semua adalah keluarga baruku yang sesungguhnya sekarang. Orang-orang desa yang bekerja keras bersamaku dengan tulus, tanpa pernah memendam niat jahat untuk menipu atau mengkhianatiku. Kisah masa lalu bersamamu sudah benar-benar aku tutup rapat-rapat, tanpa tersisa sedikit pun baskara. Kamu akan terus menjalani kehidupanmu dalam kemiskinan dan penyesalan sepanjang sisa umurmu yang masih ada. Sementara aku akan terus melangkah pasti merangkai masa depan dan kesuksesan yang jauh lebih besar lagi bersama para perempuan hebat di sekelilingku. Inilah ganjaran nyata dari sebuah pengkhianatan kotor dan inilah hasil mutlak dari kekuatan sebuah kesetiaan yang sangat tulus. Ceritaku berakhir di sini.